تنزيل من رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian wahai manusia menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada hambanya tanpa perhitungan. Salah satu nikmat terbesar, nikmat yang mulia yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman. Inilah nikmat yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia. Hanya hamba-hamba yang Dia cintai yang memperoleh nikmat ini. Iman yang ada dalam hati kita jika tumbuh subur, maka iman itu akan mendorong hati kita, Bapak Ibu, untuk cinta melakukan kebaikan. Kebaikan bukan lagi sebagai sebuah paksaan dalam kehidupannya, bukan lagi sebagai sebuah kewajiban, tapi kebaikan itu menjadi kesenangan dan hobi dalam hidupnya. Salah satu kebaikan yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membaca, memahami, dan mengamalkan kitab suci Al-Quranul Karim. Saya ingin menyampaikan kembali apa yang pernah dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang diberikan Al-Quran, dia bisa membacanya, memahaminya, atau bahkan menghafalkannya. Kemudian dia memandang bahwa kemewahan dunia yang ada pada orang lain itu lebih utama, lebih mulia daripada Al-Quran yang ada pada dirinya. Sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang besar dan membesarkan sesuatu yang kecil. Al-Quran nikmat yang besar, maka siapa yang menganggap Al-Quran ini nikmat biasa, kata Abu Bakar, sungguh dia telah mengecilkan sesuatu yang besar. Maka bersyukurlah Bapak Ibu ketika Allah menjadikan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga kita istiqamah hidup di bawah naungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas sebagaimana rencana yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang fasik dan ciri-ciri orang fasik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat-ayat yang nantinya kita akan bahas. Sebelum kita masuk dalam kajiannya, mari sama-sama kita membaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun.
takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Saya ingatkan kembali huruf kaf ya, harus ada bunyi hamznya. Takfuruna, jangan dibaca takfuruna atau takfuruna. Itu cara baca yang kurang tepat. Seharusnya dibaca tak, ada hembusan nafas yang mengikuti. Takfuruna billah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Usahakan huruf ra-nya tidak terputus, suaranya tidak terputus. Kalau terputus seperti ini, thumma ilaihi turja'un, turja'un, itu terputus. Nah, padahal ra ini bukan huruf asyiddah. Nah, seharusnya nafas sama suara mengalir. Thumma ilaihi turja'un, turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Malam hari ini kita akan membahas ayat 27 ya. Untuk ayat 28 sampai 29 insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita terjemahkan dulu. Saya ingin terjemahkan dari potongan akhir ayat sebelumnya, ayat 26. Dengan perumpamaan itu banyak manusia yang mendapatkan petunjuk dan banyak manusia yang sesat. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah sesat kecuali orang-orang fasik. Seperti apa sifat-sifatnya orang fasik? Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang memutuskan atau mengurai perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diikat dengan kuat. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kalau kita baca terjemahannya belum masuk, makna ayat ini belum masuk dalam pikiran dan hati kita. Karena memang terjemah itu hanya mengalihkan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Baik. Kita mulai dari fasik yang belum sempat kita jelaskan pada pekan kemarin ya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah sesat kecuali orang-orang fasik. Nah, apa yang dimaksud dengan fasik? Bapak Ibu, secara bahasa fasik berasal dari kata fiskun. Fa sin qaf, fiskun. Artinya pertama terkelupas.
Kalau ada kulit kurma, dalam kitab tafsir dikatakan kulit kurma itu terkelupas dari kurmanya, itu disebut dengan fiskun. Atau makna yang kedua, fiskun bisa berarti keluar untuk merusak. Keluar untuk merusak. Oleh karenanya, binatang yang keluar untuk merusak atau membahayakan, Nabi katakan sebagai binatang yang fasik. Ya, binatang yang keluar untuk merusak tanaman atau membahayakan kehidupan manusia, Nabi katakan itu sebagai binatang apa? Binatang yang fasik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah dalam riwayat Muslim, khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiqun. Khamsun minad dawabi, kata Rasulullah, ada 5 binatang, dan 5 binatang ini binatang fasik. Yang dimaksud fasik itu binatang yang merusak. Yuqtalna fil haram, boleh dibunuh di tanah haram. Yang pertama al-ghurabu, yang kedua wal hida'atu, yang ketiga wal aqrabu, yang keempat wal fa'ratu, yang kelima wal kalbul akur. Tikus, ya, kalajengking, elang yang ganas, kemudian binatang yang buas, kemudian burung gagak. Ini dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai binatang yang fasik, binatang yang merusak. Artinya, kalau ada manusia yang melakukan perbuatan merusak moral dirinya atau merusak moral orang lain, merusak bangsa, merusak negara, merusak masyarakat, ya, itu juga bisa disebut dengan perbuatan fasik. Nah, sekarang kita banyak saksikan, ya, di negara kita Indonesia ini banyak hal-hal yang merusak moral bangsa. Dari tayangan, beberapa tayangan televisi, YouTube dan lain sebagainya, itu banyak yang merusak moral anak bangsa kita. Nah, perbuatan-perbuatan itu kalau kita merujuk pada hadis tadi dikatakan perbuatan fasik. Baik. Itu maka salah satu tanda fasik yang akan kita temukan nanti di ayat 27 adalah wa yufsiduna fil ardh. Orang yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi. Itu makna fasik secara bahasa. Adapun fasik secara istilah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, secara istilah adalah khurujul abdi an hududillah, keluarnya seorang hamba dari aturan Allah. Dalam hidup ini, Bapak Ibu, Allah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia. Maka siapa di antara manusia yang keluar dari aturan Allah, dari batasan-batasan Allah, mereka terkategori sebagai orang fasik. Misal, Allah punya hukum dalam Al-Quran. Manusia yang tidak menjalankan hukum Allah dalam Al-Quran, misalnya hukum waris, laki-laki dapat lebih banyak daripada wanita, itu hukum Allah. Dan harta warisan harus dibagi sesuai hukum waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Nah, siapa yang keluar daripada hukum itu atau tidak mengikuti hukum-hukum tersebut, Allah katakan dia sebagai orang fasik. Sebagaimana firman-Nya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun." Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum-hukum Allah, faulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian jamaah rahimakumullah, fasik ini ada 2 macam. Pertama fasik akbar, yang kedua fasik asghar. Fasik akbar adalah fasik yang besar, di mana pelakunya keluar daripada iman. Fasik akbar adalah keluarnya hati seseorang dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, Allah katakan juga mereka sebagai orang fasik. Sebagaimana firman Allah, "Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun." Barang siapa yang kafir, maka mereka adalah orang-orang fasik. Baik.
Itu fasik yang pertama. Fasik yang kedua, fasik kecil, di mana pelakunya tidak membuat dia keluar sebagai orang muslim. Dia tetap dianggap sebagai orang muslim, tapi perbuatannya dikatakan sebagai perbuatan orang fasik. Nah, seperti apa contohnya? Dikatakan dalam Al-Quran pertama, seperti orang yang menyebarkan fitnah atau hoax. Orang yang menyebarkan fitnah, hoax, kebohongan, Allah katakan mereka sebagai orang fasik. Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat." Siapa yang menuduh orang lain berzina padahal dia tidak punya bukti. Apa kata Allah? "Wa ulaika humul fasikun." Mereka itu adalah orang-orang fasik. Atau orang beriman yang mencela, merendahkan, mengejek, menyudutkan saudaranya, ya, itu dikatakan pula oleh Rasulullah sebagai orang fasik. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sibabul muslim fusuqun." Mencela orang muslim ini fasik. Apalagi mencela Nabi, itu di atasnya fasik. Ya, mencela orang muslim saja fasik, apalagi mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini berita trendingnya adalah Perancis, siapa namanya itu? Ya, dia ingin menerbitkan kembali majalah yang dulu sempat terbit, dan majalah itu menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak ibu dihina sama orang lain, siapa yang pertama kali marah dan mengecam? Siapa? Kekasih. Kalau seorang suami dihina, maka pertama kali yang marah mengecam adalah istrinya, kekasihnya. Seorang istri dihina sama wanita lain, maka pertama yang marah adalah suaminya. Sekarang saya mau tanya, siapa kekasihnya Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kekasihnya Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengecam Nabi, mengejek Nabi, merendahkan Nabi, ini bukan hal yang baru. Rasulullah sering mengalami itu di zamannya. Ada seorang kafir datang kepada Rasulullah dan mengatakan Nabi sebagai abtar. Abtar itu orang yang terputus keturunannya, karena anak-anak Nabi yang laki-laki wafat ketika masih kecil, ya. Kemudian mereka berkata, Muhammad abtar. Muhammad itu apa? Dia tidak punya keturunan, dia terputus keturunannya. Ketika itu Nabi tidak marah, karena apa yang berkaitan dengan pribadinya Nabi tidak pernah marah. Bahkan Nabi dilempari dengan batu sampai pelipisnya luka, Nabi tidak pernah marah. Seandainya Nabi hidup saat ini, Bapak Ibu, lalu Nabi melihat, mendengar ada orang yang mencaci makinya, saya yakin beliau tidak akan marah. Beliau akan mendoakan sebagaimana doa yang pernah beliau bacakan kepada penduduk Taif. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia petunjuk karena dia tidak tahu. Saya yakin. Tapi kita sebagai umat Islam, ya, di sini tempat kita untuk marah, ya. Di sini tempat kita untuk kecewa dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Ketika Nabi tidak marah saat diejek oleh orang kafir, ya, tapi yang marah kekasihnya. Siapa? Allah. Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mengejekmu, menghinamu, merendahkanmu, huwal abtar, dia akan terputus, dia akan hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sedang marah saat ini bukan lagi manusia, bukan lagi orang beriman, tapi yang marah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nunggu waktu saja. Presiden Perancis itu akan dibinasakan oleh Allah jika dia tidak bertaubat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Baik. Dan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Perancis itu, banyak umat Islam yang kemudian punya ghirah untuk berjihad, ya. Jadi memang harus dimunculkan orang-orang seperti itu supaya umat Islam ini punya kesadaran untuk berjihad, ya. Ghirah jihadnya tumbuh kembali. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang mengejek Islam, tidak ada orang yang merendahkan Islam, ghirah umat Islam untuk berjihad itu akan padam. Allah datangkan kembali
orang-orang yang mengejek Islam, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita orang Islam ghirahnya tumbuh untuk berjihad. Nah, kita tidak bisa ke Perancis bawa pedang, bawa tembak, tidak bisa. Bagaimana caranya? Boykot produk-produk orang Perancis ya. Nah, boykot. Kalau itu salah satu bentuk jihad kita dan salah satu bentuk kekecewaan kita atas pernyataan gila dari Presiden Perancis yang dia mengatakan bahwa negaranya bebas berekspresi, menyampaikan pendapatnya untuk menghina atau apapun dia bebas. Ya, ini negara macam apa? Makanya Erdogan ya mengatakan bahwa Presiden Perancis itu butuh perawatan psikologi, mental, karena mentalnya sudah rusak, kata Erdogan. Baik. Sedangkan mencela orang Muslim itu Nabi katakan fasik. Lalu bagaimana orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalaulah mereka mau membaca sejarah Nabi, mau membaca bagaimana kehidupan Rasulullah, saya yakin mereka tidak akan mencela Nabi. Karena ada suatu orientalis Barat mengatakan kalau orang benar-benar membaca sejarah Muhammad, kalau dia tidak percaya, paling tidak dia kagum dengan sosok pribadi tersebut. Saking mulianya pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mencela orang muslim ini termasuk perbuatan fasik. Maka tidak boleh kita mencela teman kita, merendahkan teman kita, mengejek teman kita. Seringan-ringannya ejekan, serendah-rendahnya ejekan itu pasti menyakiti hati saudara kita, Bapak Ibu. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ringan kita mengatakan kepada dia, ringan kita mengejek dia, tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang dirasakan oleh hatinya. Maka Nabi berkata, sibabul muslim fusukun. Mencela orang muslim itu merupakan perbuatan fasik. Tapi itu masuk dalam fasik yang kecil. Artinya pelaku perbuatan tersebut tidak membuat dirinya keluar daripada Islam. Itulah macam fasik. Sekarang kita masuk ayat 27, ciri-ciri orang fasik. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Mereka yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diikat dengan kokoh. Apa yang dimaksud perjanjian Allah dalam ayat ini? Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ada dua pendapat. Pertama, yang dimaksud perjanjian Allah adalah perjanjian Allah yang pernah diikat dengan seluruh manusia ketika di alam rahim, alam pertemuan antara ruh dengan jasad. Di alam rahim, sebagaimana informasi Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, bahwa di alam rahim Allah mengambil perjanjian dengan manusia. Allah berkata kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Apakah kalian berjanji untuk mengakui saya sebagai Tuhan kalian? Apa kata mereka? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ketika mereka Allah turunkan ke dunia, ya, Allah buat mereka lahir di dunia. Ternyata ada di antara mereka yang mengingkari perjanjian itu dengan tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Meskipun perjanjian itu sudah lupa dalam ingatan kita, ya, tapi kita wajib percaya, Bapak Ibu, wajib percaya kita. Karena yang mengatakan adalah Allah. Ibu kita bercerita tentang masa kecil kita. Ketika kita berumur 1 tahun, 2 tahun, kira-kira kita masih ingat atau tidak apa yang pernah kita lakukan? Tidak, umur 1 tahun, 2 tahun, kita tidak ingat. Tapi ketika ibu kita bercerita kepada kita, nak, sewaktu kamu umur 1 tahun, 2 tahun, kamu melakukan ini dan itu dan seterusnya, diceritakan sama ibunya. Dan kita percaya itu, karena yang bercerita adalah ibu kita. Nah, sekarang yang bercerita tentang kejadian itu siapa dalam ayat ini?
Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib percaya bahwa dulu sebelum kita lahir ke dunia ini pernah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Barang siapa yang memutuskan perjanjian itu, di dunia dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka Allah katakan dia sebagai orang-orang fasik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, perjanjian Allah yang dimaksud adalah perjanjian Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Karena setelah ini kita akan belajar panjang tentang karakter buruk Bani Israel atau Yahudi. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel melalui para nabi-nabi mereka. Apa perjanjiannya? Allah mengikat perjanjian dengan mereka untuk mengimani, mengikuti Nabi Muhammad dan tidak menutup-nutupi informasi tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Mereka mengambil perjanjian itu. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, tiba-tiba orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Apa sebabnya? Karena Nabi bukan dari golongan mereka, gengsi mereka. Dari dulu Nabi itu dari Bani Israel, mulai dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu dari kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Nabi terakhir Allah tidak angkat dari kalangan mereka. Nah, mereka tidak mau ikut, gengsi. Ini bahayanya gengsi. Nama Muhammad yang ada dalam kitab Taurat ya, dirubah oleh mereka dengan nama yang lain. Ada yang mengatakan mereka hapus. Itulah perjanjian yang diingkari oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu Allah katakan sebagai orang-orang fasik. Itulah dua pendapat tentang alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Nah, potongan ayat ini juga menjadi dalil yang tegas tentang larangan memutuskan atau mengingkari perjanjian, baik perjanjian dengan Allah atau perjanjian dengan manusia. Perjanjian dengan Allah seperti apa? Yang jelas perjanjian dengan Allah itu contohnya nazar. Kalau kita punya nazar, itu kita sedang berjanji dengan Allah. Maka menepati nazar itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, wal yufu nuzurahum. Hendaklah mereka menepati nazar-nazar mereka. Wajib hukumnya menepati nazar. Bahkan orang yang menepati nazar itu kata Al-Quran, salah satu ciri ahli surga, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka yang menepati nazar. Mumpung saya ingat saya sampaikan, nazar itu ada 3 macam. Ada nazar dengan ketaatan atau kebaikan. Misal Pak Parman berkata, kalau anak saya lulus dari kuliah kedokteran, saya bernazar untuk umroh, maka nazar ini wajib dijalankan. Wajib dijalankan. Yang kedua, ada nazar dengan perbuatan yang mubah, bukan ketaatan, bukan kebaikan, mubah. Misal Pak Parman berkata, beliau ini kan tidak main badminton. Nah, berkata beliau, kalau anak saya lulus dari kuliah kedokteran, maka saya bernazar main badminton. Nah, itu nazar tidak wajib dilaksanakan, karena itu perbuatan yang mubah. Kemudian yang ketiga, nazar yang tidak boleh kita laksanakan, nazar dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak saya lulus dari kedokteran, saya akan minum khamr dan saya akan bagikan khamr kepada orang-orang kampung. Ini nazar yang tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan nazar yang wajib dilaksanakan itu ketika kita bernazar kebaikan. Ya. Dan Nabi berkata dalam hadisnya, jangan gampang kita bernazar. Kadang sikit-sikit kita nazar, sikit-sikit nazar. Karena Nabi berkata dalam hadisnya, nazar itu tidak akan merubah takdir. Ya, tidak akan merubah takdir. Kalau takdirnya tidak lulus, ya tidak lulus. Kalau takdirnya lulus, ya lulus walaupun tidak bernazar. Kalau takdirnya lulus, lulus.
Itu dalam banyak hadis yang saya baca tentang nazar. Baik. Nazar ini termasuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditepati. Bapak Ibu sekarang tidak punya harta untuk berangkat haji. Kemudian berjanji, ya Allah, kalau saya punya harta banyak, saya bernazar untuk berangkat haji. Itu wajib haji, ya. Bernazar untuk berangkat haji, wajib haji. Kalau dia meninggal dunia, maka anaknya wajib menggantikan atau yang kita sebut dengan haji badal, wajib. Tapi kalau orang tuanya sebelum meninggal dia dalam keadaan tidak mampu untuk berangkat haji, maka anaknya tidak wajib untuk melakukan haji badal bagi orang tuanya, tidak wajib. Yang wajib itu kalau orang tuanya mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kok dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka anaknya wajib melakukan haji badal untuk orang tuanya. Karena semasa hidup orang tuanya mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, maka saya mengajak kepada teman-teman, kalau ada uang lebih, tabung. Ya, tabung untuk daftar haji. Tabung untuk daftar haji. Ini rukun Islam yang kelima. Rukun Islam itu ada 5. Kalau kita tidak melaksanakan yang kelima, rasa-rasanya kurang keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabung. Orang kalau punya niat yang besar, yang kuat untuk berangkat haji, insya Allah Allah akan wujudkan. Saya dulu punya niat yang kuat untuk ke Mekah. Saya tanamkan niat itu waktu kelas 3 MTS, waktu di Pontianak. Niat yang kuat itu Allah wujudkan ketika saya kuliah semester 7. Allah undang saya untuk datang ke Mekah dengan saya mengikuti lomba, juara 1, dapat hadiah umroh. Jadi kalau orang punya niat yang kuat, Allah akan wujudkan. Nah, Bapak Ibu kalau punya niat yang kuat untuk berangkat haji, nabung, ya, banyak berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan wujudkan dalam waktu yang cepat. Nanti berangkatnya kapan itu urusan belakangan. Yang penting daftar dulu. Baik. Kemudian yang kedua, perjanjian dengan manusia juga wajib ditepati. Karena dalam hadis dikatakan, man akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mengingkari perjanjian dengan orang muslim, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia semuanya. Jadi siapa yang mengingkari janji, Allah akan melaknat dia, malaikat dan manusia semuanya pun akan melaknat dia. Kemudian ciri yang kedua daripada orang-orang fasik adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Awalnya ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Yahudi sama Nasrani itu memutuskan risalah kenabian. Mereka menganggap bahwa risalah kenabian Nabi Musa tidak sama dengan Nabi Muhammad, diputus oleh mereka. Sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang Nasrani beriman kepada Nabi Isa tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka sangat mengagungkan Nabi Musa, mereka sangat mengagungkan Nabi Isa, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka perbuatan mereka itu dikatakan oleh Allah sebagai perbuatan yang fasik, karena mereka memutus apa yang seharusnya dihubungkan. Sebab kenabian itu, nabi-nabi, Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad memiliki misi yang sama, mengajarkan tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat ini. Kemudian ayat ini juga dipakai sebagai larangan untuk memutus hubungan silaturahim. Nah, tidak boleh kita memutuskan hubungan silaturahim. Nabi berkata, la yadkhulul jannata al-qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jangan sampai. Bahkan Nabi berkata, siapa yang bermusuhan 3 hari tidak tegur sapa, kemudian setelah itu dia meninggal, maka dia meninggal masuk neraka. Nah, hati-hati, ya. Jadi urusan dengan manusia ini
tidak mudah. Ini sering saya sampaikan. Kalau kita punya urusan dengan Allah, mudah. Kita bertaubat, banyak baca istighfar, selesai. Tapi kalau kita punya urusan, punya tanggungan, punya masalah dengan manusia, ini bahaya. Ini bisa merusak amal kita dan bisa merusak kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian ciri yang ketiga kata Al-Qur'an, wa yufsiduna fil ardh. Mereka yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya. Merusak moral bangsa, merusak negara, merusak masyarakat, merusak tanaman, merusak hutan, merusak apa saja yang ada dalam kehidupan ini. Allah katakan mereka sebagai orang-orang fasik. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi karena mereka pasti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parman, ya. Apa hukumnya orang fasik jadi imam sholat? Waduh, berat ini Pak. Berat ini ya. Makanya jadi imam itu syaratnya banyak, ya. Karena dia membawa orang banyak. Sering saya katakan kepada teman-teman, kalau masih belajar jangan jadi imam dulu. Ibarat orang yang nyetir mobil, kalau dia masih belajar jangan bawa penumpang, ya, kalau masih belajar. Nah, tapi kalau sudah bagus bacaannya, silakan jadi imam. Baik. Nabi berkata begini, la tu'ammin imra'atun rajulan. Tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Kemudian Nabi juga berkata, wala fajiran mu'minan. Tidak boleh orang yang fajir. Fajir juga tergolong sebagai orang fasik, ya, orang yang melakukan perbuatan dosa. Mukminan, menjadi imamnya orang-orang beriman. Ya, tidak boleh orang fasik menjadi imam. Jadi hadis ini tegas sekali bahwa tidak boleh orang fasik menjadi imam. Ya. Bagaimana hukumnya bermakmum dengan orang fasik? La ba'sa. Salat kita tetap sah. Karena dalam hadis dikatakan kalau imamnya sempurna, makmum juga sempurna. Kalau imamnya tidak sempurna, makmum tetap mendapatkan kesempurnaan salat berjamaah. Lebih aman jadi apa? Imam sama makmum? Habis ini nggak ada yang jadi imam. Tapi jadi imam itu besar pahalanya Pak, besar. Dalam hadis dikatakan, seandainya manusia itu mengetahui pahalanya azan dan pahala menjadi imam, maka dia akan berlomba-lomba untuk menjadi imam walaupun datang dengan merangkak. Besar pahalanya. Tapi besar pula risikonya, karena dia menanggung, ya. Saya sering katakan begini, kalau orang beli baju satu kodi, itu yang diperiksa semua apa satu? Satu kan? Yang lain dianggap bagus, kan begitu. Nah, kalau sholat jamaah itu yang diinceng, yang diperiksa itu imamnya. Ini makanya jadi imam itu berat, ya. Nah, maka syarat menjadi imam salah satunya adalah alimun taqiyun, orang alim yang bertakwa. Orang alim yang bertakwa. Ini syarat salah satunya. Tapi syarat yang paling utama itu adalah aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, alimun taqiyun, orang alim yang bertakwa, mengerti hukum-hukum fikih, mengerti hukum-hukum salat. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang salat khalfa alimin taqiyin, di belakangnya orang alim dan orang yang bertakwa. Orang alim yang bertakwa, maka dia seperti salat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Nah, jadi hukum orang fasik menjadi imam, ya. Salatnya tetap sah. Salat dia tetap sah,
Nanti urusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak itu urusan Allah. Tapi salatnya tetap sah, cuman tidak dianjurkan, bahkan ada hadis yang melarang dia untuk menjadi imam. Baik. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.